Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana saqiya wa la ma'huma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan fit taqwa wa istiqbal syahri Ramadanil mu'azzam wa ma yattabi dzalika minal fawaid, yang artinya kami akan menyampaikan tentang takwa dan menyambut bulan suci Ramadan, wa ma yattabi dzalika minal fawaid, dan apa-apa yang mengikuti dari bulan suci Ramadan minal fawaid, dari macam-macam manfaat. I'lamu ikhwani, faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya satu jiwa, hendaknya seseorang melihat ma qaddamat lighad, apa yang dikerjakan untuk hari esok. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah memberitahu apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini ada dua perintah. Pertama bertakwa, yang kedua disuruh melihat. Kula panjenengan sedaya, apa yang dikerjakan oleh jiwa kula panjenengan sedaya untuk hari esok. Artinya kula panjenengan sedaya, apa yang akan dibawa, apa yang dikerjakan, persiapan kula panjenengan sedaya ini mau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya yang dikerjakan kula panjenengan sedaya adalah bertakwa, yaitu taat kepada perintah-perintah Allah. Hanya bertakwa yang harus kula panjenengan sedaya bawa. Karena apa? Wa iyyakum li ta'atihi annallaha jalla dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu ja'ala sa'adatat dunya faniyah wa sa'adatal akhirah baqiyah wa sa'adatul akhirati innama tahsulu bi taqwallah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala taqaddasat asma'uhu, maha suci nama-nama Allah, ja'ala sa'adatat dunya faniyah, telah menjadikan kebahagiaan dunia ini faniyah, binasa, wa sa'adatal akhirati baqiyah,
dan kebahagiaan akhirat itu kekal. Wa sa'adatul akhirati innama tahsulu bi taqwallah. Dan sesungguhnya kebahagiaan akhirat itu innama tahsulu bi taqwallah. Sesungguhnya kita capai kebahagiaan akhirat dengan bertakwa kepada Allah. Wa hiya wasiyatullah ta'ala li jami'il umam. Kama qala Allah Ta'ala wa laqad wasaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Karena takwa itu adalah wasiat Allah li jami'il umam, untuk semua umat manusia, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa laqad wasaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab min qablikum sebelum kalian wa iyyakum dan kepada kalian anittaqullah, hendaknya bertakwa kepada Allah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah berfirman di ayat lain, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa niku napa? Takwa di sini wa'lamu anna taqwa imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Walaha salasu maratib. Takwa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama al-ula at-tauqi minal adab al-mukhlid bitabarri minasyirki. Yang pertama bertobat. At-tauqi minal adab, memelihara atau menjaga minal adabil mukhlid, dari siksa Allah yang kekal, bitabarri minasyirki, dengan membebaskan diri dari perbuatan syirik. Sebagaimana Allah berfirman, wa alzamakum kalimatat taqwa. Allah mewajibkan kalian kalimat taqwa, satu kalimat yaitu kalimat taqwa. Wasanya, yang kedua, at-tajannub min kulli ma yu'sim min fi'lin aw tarkin hatta saghair inda qaum. Yang kedua, tingkatan yang kedua, menjauhi dari semua yang berdosa, min fi'lin aw tarkin, dari perbuatan atau perbuatan meninggalkan atau perbuatan yang melaksanakan, hatta saghair, sampai dari yang kecil. Yang kecil niku kados napa? Riya, ujub, terus napa malih? Perbuatan-perbuatan dosa yang kecil. Wa hadza tajannub wal muta'arib bit taqwa fi syar'i. Dan menjauhi seperti ini adalah al-muta'arib bit taqwa, orang yang mengetahui dengan ketakwaan di dalam syariat Allah. Wa huwal ma'na biqouli ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk kampung, penduduk desa amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh kami buka barokahnya langit maupun barokah dari bumi. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi penduduk desa tersebut berbohong, berdusta. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kemudian diambil barokah-barokah tersebut atas perbuatan mereka. Terus perintahnya Allah disuruh beriman, setelah beriman bertakwa. Beriman saja banyak. Terus yang Islam beriman kepada Allah, ya saya beriman kepada Allah, tapi belum tentu takwa.
Dados runtut-runtutane iman niku kudu iman rumiyin, setelah itu takwa, wa samratu taqwa al akhlaqul karimah. Dan orang yang bertakwa itu tandanya mempunyai sopan santun yang baik. Kalau orang bertakwa tapi tidak punya sopan santun yang baik, itu belum dikatakan orang yang bertakwa. Wa ala hadza qaulu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, at-taqwa tarku ma haramallah wa ada'u ma aftaradallah. Sebagaimana yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, semoga ridho Allah kepadanya, at-taqwa tarku ma haramallah. Takwa itu adalah meninggalkan apa yang diharamkan Allah, wa ada'u maftaradallah, dan melaksanakan apa yang diwajibkan Allah. Fama razaqallahu ba'da dzalika fa huwa khairun ila khairin. Sedangkan apa yang dirizkikan Allah setelah itu, fa huwa khairun ila khairin, itu adalah kebaikan setelah kebaikan. Wasali satu, yang ketiga, ayatanazzah amma yashghul sirrahu anillahi ta'ala. Yang ketiga, tingkatan yang paling ketiga, ayatanazzah, hendaknya membersihkan diri, amma yashghul, dari apa yang menyibukkan sirrahu. Sirrahu itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan itu napa? Batin kula panjenengan sedaya. Ya, batin itu artinya tidak kelihatan. Jenengan diem-diem tapi rohe panjenengan, batine sampean niku wiritan ngarsanipun Gusti Allah. Astagfirullah, 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 atau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senajano secara zahir kula panjenengan sedaya kerja. Mungkin nyapu-nyapu, mungkin masak, nggih. Tapi sirruna, sesuatu yang tidak kelihatan dari kita itu tertambat kepada Allah semata-mata, ya, bersih dari apa yang menyibukkan diri, sesuatu yang tidak kelihatan dari Allah Ta'ala. Jadi ya mbak ini ku nawa batine niku sibuk ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha hiya taqwal haqiqah, dan inilah yang dinamakan takwa yang sesungguhnya. Biqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah berfirman, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya takwa. Waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar berkata, semoga ridho Allah kepada keduanya, at-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahadin. Ini beliau mengatakan takwa itu alla tara nafsaka khairan min ahadin. Janganlah kamu melihat dirimu khairan min ahadin, lebih baik daripada seseorang. Terus orang yang bertakwa itu merasa hina, merasa tidak baik, merasa tidak pantas. Jadi orang lain yang lebih mulia, saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini orang yang paling terjelek, dan seterusnya. Waqad bayyanallahu ta'ala anna taqwa khairul libasin, dan Allah telah menerangkan bahwa takwa itu sebaik-baiknya pakaian. Faqala ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Para rawuh, para sedherek-sedherek yang dimuliakan oleh Allah, wa qala ta'ala wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaknya
kula panjenengan sedaya khawatir, takut lau taraku min khalfihim, kalau meninggalkan setelah kula panjenengan sedaya urip atau meninggalkan di belakang kula panjenengan sedaya dzurriatan diafa, keturunan-keturunan yang lemah, khafu alaihim, yang diketakutkan kepada keturunan pada mereka, yaitu keturunan-keturunan yang lemah, falyattaqullah, kuncinya hendaknya bertakwa. Qala ba'dul mufassirin ad-dzurriyyatu dhi'af hiyal banat. Para mufassir mengatakan bahwa keturunan yang melemah itu hiyal banat, dikatakan adalah perempuan-perempuan. Fataqwal usul tanfa'ul furu' kama qala ta'ala wa kana abuhuma sholihah. Fataqwal usul yang artinya ketakwaan nenek moyang kula panjenengan sedaya tanfa'ul furu', itu bermanfaat untuk cabang-cabangnya. Dados kula panjenengan sedaya niki sukses atau bertakwa itu amargi leluhur kula panjenengan sedaya niku orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini dikatakan fatakwal usul tanfaul furu'. Takwanya nenek moyang, takwanya leluhur kula panjenengan sedaya tanfaul furu', itu bermanfaat untuk keturunan-keturunannya. Wa kana abuhuma sholihah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihah, di mana orang tua kedua anak yatim itu adalah orang tua yang soleh. Ya, terus wonten yugane Pak Kiai ngoten nggih, mursal, tapi kemudian karena tirakate leluhure, karena tirakate nenek moyangi, nanti di akhir-akhir menjelang mati itu akan bertaubat. Nggih. Amargi nenek moyangi atau leluhure orang-orang yang baik. Tapi sebaliknya nenek moyangi atau leluhure kula panjenengan sedaya boten bertakwa, ya mudorote, bahayane untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Kadang kan ada waroh nak anak meleng, ya tak manglo meleng cek lebeda keturunan nah pasti seperti itu. Ya, waroh alem, wah nak anak ro penter, ya tak manglo cek keturunan orang alim dan orang penter. Pasti seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, fa'alaikum ya ikhwani bitaqwallahi ta'ala wal qiyami bi khidmatih. Hendaknya kula panjenengan sedaya bertakwa kepada Allah, wal qiyam bi khidmatihi, dan berkhidmah kepada Allah. Fal mukallafuna fi hadhihi dunya ala arba'ati aqsam. Orang-orang mukallaf itu di dunia ini ala arba'ati aqsam, ada 4 macam. Yang pertama, qaumun khalaqahullahu ta'ala li khidmatihi wa jannatihi wa humul anbiya wal auliya wal mu'minuna was salihun. Kelompok pertama ada kaum yang diciptakan Allah Ta'ala li khidmatihi wa jannatihi, untuk mengabdi kepada Allah dan masuk surga, dijamin masuk surga. Wahumul awliya wal anbiya, mereka itu adalah para nabi, para wali, wal mu'minuna was salihun, orang-orang mukmin dan orang-orang yang baik. Itu yang kelompok yang pertama. Yang kedua, al-qismus tsani qaumun khalaqahullahu ta'ala li jannatihi duna khidmatihi. Ada satu kaum yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di jannatihi, untuk surganya, la li khidmatihi, tapi tidak
untuk mengabdi. Siapa itu? Di sini diceritakan wa humul ladzina asyu kufaron summa khatama lahum bil iman. Mereka itu yang hidupnya kafir summa khatama lahum bil iman. Kemudian sebelum mati dia beriman. Sinten niki? Di sini diceritakan ya, diceritakan sumata ballahu alaihim indal khatimati famatu ala halit taubah wal isan kasaharati fir'aun wa kanu salasina alfan ala ma yuqalu amanu billahi, yaitu para sihir raja Fir'aun. Salasina alfan yang jumlahnya 30.000 tukang sihir bertobat di akhir hayatnya. Di dalam surat Toha itu disebutkan ketika tukang-tukang sihir ini menghadapi Nabi Musa, tukang sihir itu mengatakan a'inna lana ajran in kunna nahnul ghalibin, apakah kami ini benar-benar mendapatkan hadiah kalau kami ini akan menang dengan Nabi Musa? Ya, ternyata Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melempar tongkatnya dan ular-ular tukang sihir itu semuanya dimakan habis oleh ular Nabi Musa, sehingga mereka beriman bahwa ini adalah mukjizat Allah, bahwa ini adalah kebesaran Allah, sehingga di akhir pertengkaran itu para sihir-sihir Raja Fir'aun beriman kepada Allah. Hidupnya tidak untuk mengabdi. Begitu tarung kali Nabi Musa, ternyata ngaku beriman kepada Allah di akhir hayatnya. Ini makhluk yang diciptakan oleh Allah masuk surga tanpa mengabdi kepada Allah. Kula panjenengan sedaya purun mau mboten? Kelompok pertama atau kelompok kedua? Mending kelompok pertama. Ya, diciptakan untuk surga dan diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, al-qismus salis qaumun khalaqahullahu ta'ala la li khidmatihi wa la li jannatihi. Ada kelompok yang diciptakan oleh Allah la li khidmatihi, tidak untuk mengabdi kepada Allah, wala li jannatihi, dan tidak diciptakan untuk surganya Allah. Wahumul kufar alladzina yamutuna 'alal kufr. Mereka itu orang kafir mati dalam keadaan kafir. Ini mereka diciptakan oleh Allah tidak untuk mengabdi kepada Allah dan tidak untuk surganya Allah. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan mati dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma amin. Haramu fid dunya na'imal iman. Mereka diharamkan na'imal iman, nikmatnya iman. Wa fil akhirati yakhluduna fil adab wal hawan. Dan di akhirat mereka akan kekal di dalam siksa dan kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Wal qismur rabi', yang keempat, qaumun khalaqahumullahu ta'ala li khidmatihi duna jannatihi. Ini kebalikannya kelompok nomor 2. Ada satu kaum yang diciptakan oleh Allah Ta'ala li khidmatihi, untuk mengabdi kepada Allah, duna jannati, tapi tidak masuk surga. Wa humul ladzina kanu amilina bi taatillah summa makara bihim fataradu an babillahi wa matu alal kufri billah.
Mereka itu orang yang bekerja seolah-olah taat kepada Allah, summa makara bihim fatoradu an babillah. Kemudian mereka membujuk, menipu. Fatoradu an babillah, kemudian mereka diusir dari pintu Allah, wa matu alal kufr, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nas'alullah ta'ala salamata bimannihi wa karamih. Kita berlindung dan memohon kepada Allah semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Rorau para sedherek sedaya, kados wonten tiyang niku seolah-olah taat. Seolah-olah taat, patuh piyambake. Tapi ternyata ketaatan tersebut untuk membujuk atau untuk menipu. Sinten niku? Tiang-tiang munafik, orang-orang yang bermuka dua. Seolah-olah dia itu membersihkan masjid, seolah-olah dia itu ikut kegiatan pengajian, tapi itu semuanya untuk membujuk atau untuk menipu. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah, para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan kula panjenengan sedaya tentunya tubuh dipinta untuk bertobat. Mula kula panjenengan sedaya sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Kula tingali samangkin sampun mlebet tanggal 27 Syaban. Berarti kirang pinten dinten. Ya, bisa jadi kalau seandainya mendung terus itmam Syaban, menyempurnakan bulan Syaban. Khawatir belum kelihatan hilalnya karena kondisi mendung. Berarti kurang 3 hari. Mula kula panjenengan sedaya man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasmaninya masuk ke dalam neraka. Apa saja persiapannya? Persiapannya yang pertama tentu hati yang tenang, hati yang penuh dengan keimanan. Jangan sampai hati kula panjenengan sedaya niki sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ya, bulan suci Ramadan leren olehne apa sibuk dengan urusan dunia. Wis hatam Quran, ping pinten khatamaken Quran. Nggih. Terus mau sholawat sing khatam. Terus zikiran, bunga sing khatam. Sholat wajib, sholat sunnah semuanya dikerjakan. Baik yang muakkad maupun ghairu muakkad niku dikerjakan semua. Karena nopo? Di dalam bulan suci Ramadan itu amal perbuatan baik kula panjenengan sedaya dilipat gandakan. Nggih, sing semangat olehne ibadah di bulan suci Ramadan. Dados ada qaul ulama as-sihhatu war-rahatul bal aghla minal qu'uzi wal mal. Kesehatan dan hati yang tenang aghla itu lebih berharga minal qu'uzi wal mal daripada kekayaan dan harta benda. Jadi yang pertama sehat, yang kedua ar-rahatul bal, ketenangan hati. Jangan wis riyo iki kelambian apa, riyo iki mudik apa enggak, urusan mudik enggak, mboten niku mboten penting. Yang terpenting ya, monggo kula panjenengan sedaya amal ibadah ditingkataken. Kemudian yang ketiga adalah napa?
al-waqt, waktu itu lebih mulia daripada segala-galanya. Di dalam perkataan Ibnul Qayyim al-Zawjiyah, al-waqtu asyaddu izzan minal maut. Waktu itu lebih mulia daripada kematian. Li'anna idha'atal waqti yaqta'uka 'anillahi wal yaumil akhiri. Karena hilangnya waktu itu bisa memutus kula panjenengan sedaya dari Allah dan hari akhirat. Wal maut wali annal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ma fiha. Sedangkan kematian itu memutuskan kula panjenengan sedaya dari dunia dan seisinya. Terus Ramadan adalah waktu yang terbaik damel ibadah ngarsanipun Gusti Allah. Jangan sampai Ramadan turu tok ae. Ramadan piknik tok ae. Ramadan nyeteli TV mawon. Ramadan didamel untuk wiritan-wiritan, didamel untuk maos-maos Al-Qur'an. Mula wonten donga-dongane para kiai niku, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyami wal qiyami wa qiraatil Qur'an. Wa inna, ya Allah, berilah pertolongan untuk bisa puasa dan qiyam, melek malam, sholat taraweh, wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Niki donga kula panjenengan sedaya, kersane kula panjenengan sedaya saged nglampahi ibadah bulan suci Ramadan dengan baik dan sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.